Seperti itu adalah orang yang perlu dipertanyakan mentalnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Sampul Said. Hari ini kita kedatangan dua gadis jelita dari SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Nah, nggak usah panjang kali lebar karena kita akan bahas tentang kesehatan mental atau sering disebut apa? Mental health. Mental health. Nah, kita langsung perkenalkan diri ke adik-adik kita ini. Oke, mulai dari seberang sana. Seberang. Hai semua, kenalin nama aku Nurul Asmi, biasanya dipanggil Nurul. Sekarang aku sekolah di SMK Negeri 2 kelas 11 DKV 1. Sekarang jabat apa? Kalau untuk sekarang sih masih wakil ketua OSIS. Masih wakil, berarti persiapan jadi ketua OSIS deh. Mana tahu kan, siapa tahu ini lagi kampanye gitu seolah-olah kan lagi rame nih para pejabat-pejabat kita yang lagi disoroti oleh masyarakat ya. Tapi jangan jadi kayak gitu ya. Ya karena mulut badan binasa. Sebenarnya semua baik-baik aja setelah ucapan-ucapan yang kemudian bergeser sehingga itu direspon dan hari ini begitu yang seperti kita lihat bahwa banyak demo, banyak aksi. Jadi kalau jadi pejabat mulutnya dijagain gitu ya. Jangan sembarang ngoceh. Oke, lanjut sebelahnya perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Lutfiasari. Aku dari 11 TKJ dan jabatanku sebagai bendahara. OSIS. Iya. Bendahara siapa tahu bendahara kelas. Mana kan tahu kan di sekolah mah banyak. Iya kan? Iya juga kan? Betul nggak sih? Oke, kita bicarain tentang mental health. Oke. Asing atau biasa saja dengar kata mental health atau udah jadi pembahasan di sekolah nggak sih? Oh, udah jadi biasa sih. Udah bahasa ya, bahasa. Terus buat kamu, pandangan kamu tentang mental health itu apa sih? Pandangan aku tentang mental health ya. Mental health itu adalah suatu kondisi di mana kesehatan, perasaan, emosi atau mental kita tuh lagi terganggu. Nah, untuk alasannya itu ada macam-macam. Ada soal tugas, organisasi, terus mendekati ulangan, soal teman dan segala hal yang ada di sekolah. Termasuk dengan masalah keluarga juga? Iya, termasuk juga. Iya. Kamu sendiri pernah ngalamin problem mental health di Bu Intan tadi ya namanya? Satu Intan, satu Nurul. Satu Nurul, satu Intan. Buat Intan sendiri, kalau Intan sendiri ngadepin sering karena gini ya, ngadepin permasalahan mental health itu bagaimana kamu mengatasinya? Kalau saya sih lebih ke kayak ngehibur diri sih. Contohnya kan suka jalan-jalan tuh, jadi ngajakin temen kayak jalan-jalan ke pantai gitu mungkin. Iya. Iya, karena PPU dekat pantai gitu ya. Selain ke pantai, ngobatin mental health. Iya. Apa? Dengan cara nongkrong atau apa? Nongkrong juga bisa. Kan main sama temen gitu kan, pasti ketawa-ketawa. Jadi kayak ya pikiran yang sebelumnya tuh hilang gitu. Terus kalau kamu sendiri gimana? Untuk ngatasin ngaji mental gitu, Masya Allah ya. Masya Allah. Tergantung sih maunya gimana senyamannya. Misal kalau misalkan tugas tuh numpuk pasti stres kan. Itu kita kerjain lah satu-satu. Setelah itu pastinya refreshing dong. Refreshing ya? Ya. Bentuk refreshing yang kalian lakukan untuk mengobati masalah hati, masalah mental health itu kan kesehatan mental ya. Ya. Mentalku terganggu katanya. Padahal sebenarnya masalah ini juga dari dulu juga ada gitu ya. Cuman menghadapinya aja yang berbeda karena isu tentang mental health ini berpengaruh terhadap aktivitas anak-anak sekarang. Gitu. Refreshing kemana biasanya? Kalau aku sih biasa paling suka di rumah. Jadi Iya di rumah.
Jadi lebih suka mendem di rumah gitu ya? Lebih suka di rumah ya, pasti sejuk gitu ya, udaranya juga nyaman, terus lebih nyaman aja di rumah dibandingkan di keluar. Keluar gitu. Tapi Kalau- nongkrong sama teman nggak juga ya? Kalau untuk Atau ada nongkrong, batasan nggak sih? ada. Oh, ada batasan dari Iya. orang tua juga ya? Mm-mm. Dibatasi juga ya untuk hal-hal yang ya menurut kamu belum waktunya. Orang tua belum waktunya. Sekarang udah umur berapa sih, Dek? 16, sebentar lagi 17. Wah, benar lagi 17 Kalau- tahun. Untuk refreshing ya di rumah itu kadang kalau aku lebih suka baca novel. Oh, baca novel. Iya. Oh, jadi mengalihkan atau mengobati kejenuhan bahkan kesehatan mentalmu itu dengan cara baca novel yang sambil seru-seru. nonton Netflix. Lebih suka baca sih dibandingkan nonton. Lebih suka Iya. baca ya. Netflix juga suka nonton? Suka sih, aku juga sama sih kayak dia, kalau misalnya lagi nggak dibolehin keluar gitu kan, Iya, jadi ya dengerin musik, Dengerin atau musik. enggak ya nonton. nonton. Pernah nggak sih curhat langsung dengan guru gitu terkait tentang permasalahan mental health atau ke guru BK gitu? Enggak. Sejauh ini nggak ada Belum pembahasan ada. sampai sekarang. Jadi kalau nggak ada, padahal mental health ini penting loh untuk sudah masuk di sekolah, dan kemudian guru punya peran gitu. Karena kesehatan mental kan kita nggak tahu ya masalahnya tebal, kecil, tipis. Ya yang bermasalah dengan keluarganya mungkin, atau tekanan dari keluarganya, tuntutan harus ranking 1 gitu misalnya kan gitu kan. Mm-mm. Kan ada mungkin ya. Jadi kan ada juga yang begitu. Iya, Ada yang mungkin atau dia dipaksa untuk tetap juara di salah satu bidang dan ditekan agar mendapat prestasi. Nah, sejauh ini belum masuk ke wilayah itu ya, guru-guru. Belum ada sih Belum. selama. Karena paling masalah sekolah gitu ya. Iya. Jadi kalau BK itu kalau ada masalah. Iya sih kalau ada masalah. Jadi padahal BK itu nggak cuma itu, curhatan tentang masalah keluarga pun untuk kemudian agar menstabilkan kalian itu juga itu bagian dari peran menurut saya. Iya. Ini menurut saya. Oke, bicarain tentang mental health. Berpengaruh tidak dengan aktivitas media sosial? Kalau menurut kalian, kan media sosial gini, kadang kita itu orang nyinggung kita di media sosial padahal yang disinggung bukan kita gitu, jadi kita yang jadi tersinggung. Pernah nggak sih? Kena aku nih. Pernah sih ngerasa, iya Pernah ngerasa nggak Bukan sih? karena kita nggak terlalu dekat atau mungkin nggak Aha. bersinggungan, jadi abaikan aja. Diabaikan aja. Iya. Kenapa mesti diabaikan, atau kenapa tidak direspon, atau kenapa mesti diabaikan? Kenapa diabaikan? Kalau misalkan kita ngerespon, jelas dong itu akan menimbulkan konflik yang baru, kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya, dan itu pasti berdampak juga untuk mental health kita. Jadi lebih baiknya diabaikan aja kalau memang bukan kita. Anda Sherlock kita baku dapat. Kan gitu ya. Kan anak-anak mana serang-serangan ya. Tapi saya yakin bahwa dua orang ini bukanlah anak-anak yang punya cara pandang, sudut pandang yang seperti, karena ya selain anak organisasi, dia juga punya lingkup yang menurut saya circle yang cukup sehat lah ya. Iya. Walaupun ya memang tantangannya besar di era saat ini. Pergaulan di media sosial itu kan kita kadang gini ya. Kita kan bergaul nggak sih? Kita kan bergaul Iya. ya. Bergaul di media sosial. Kadang gitu akrab di media sosial gitu. Tapi begitu ketemu nggak saling sapa. Oh iya. Oh iya. Kebalikannya sih Betul. kayaknya. Iya kan? Heeh. Iya nggak sih? Anomali banget nggak sih itu? Iya. Kejadian. Kejadian di kamu? Kamu juga? Enggak, kebalikannya justru. Oh, jadi kebalikannya gimana? Kayak kan saya tuh kalau di chat tuh kayak susah gitu, nah kayak seleb, kata temanku tuh kayak seleb gitu. Malas kan. balas gitu ya. Iya, males. Malas respon ya. Jadi pas awal-awal MPLS gitu kan mikirnya tuh kayak ih slow respon banget. Kan saya kan OSIS nih. Mhm. Kan kemarin jadi bindem nggak sih? Iya. Jadi bindem kan 10 Bindam DKV. itu bimbing Bina damping. bina Bina damping. Iya, di situ tuh saya lebih slow respon kan dari teman saya, Mhm. tekan gitu. Nah, terus tuh mereka tuh mikirnya tuh kalau saya ini cuek banget orangnya. Terlalu cuek gitu ya. Iya. Tuh, berarti macam-macam variasinya orang ya. Tapi saya kayaknya agak mirip sama kamu gitu ya.
kita sering sapa, kadang nge-tag kita juga, terus kadang ketemu di luar nggak pernah nggak saling sapa gitu. Ada juga gitu, ada juga yang kayak gitu. Apalagi kamu, mungkin kamu seleb kali. Oke, kehidupan sosial itu, kehidupan media sosial itu berpengaruh dengan kesehatan mental kita. Iya, berpengaruh. Apakah anak saat ini itu, ini aku tanya nih, di antara kalian gunakan standar TikTok gak sih atau standar media sosial untuk jalanin proses hidupmu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi kadang kan buat story orang reels orang tapi dijadikan story seolah-olah itu terjadi dalam hidupmu. Begitu pernah? Pernah sih. Pernah ya? Berapa kali? Ya, berapa kali? Banyak kali gitu ya. Secara tidak langsung. Tapi kalian main media sosial pakai foto kan? Enggak. Enggak, ngambil video kadang di sosial bawa dipajang di story. Di story, gitu. Kenapa? Ada apa? Kenapa mesti kau lakukan itu? Karena pengen aja gitu. Pengen kayak gitu? Gabut nggak sih? Gabut. Nah, lain gini. Kenapa media sosialmu tidak ada fotonya? Karena memang nggak suka foto. Nggak suka foto? Iya. Kamu? Kalau aku sih suka foto, cuman kayak malas aja gitu ngepost muka gitu. Nggak ngepost muka, malas. Tapi kalau kepoin orang, mau ya? Iya. Jadi media sosial kalian itu kalian gunakan untuk stalking orang gitu? Enggak juga sih. Enggak. Soalnya kalau digunakan kadang takutnya ketahuan. Jadi pakai akun Sage. Iya. Akun second account. Iya. Iya. Gitu ya? Account, Iya. Saya itu baru ngeh ya bahwa ternyata ada second account. Jadi punya 2 akun. Iya. 2 akun. Akun satunya dipakai untuk ngepost diri sendiri dan itu di private murni. Itu untuk post diri kita gitu ya. Iya. Kalau bisa tag dari akun. Ya aku agak bingung ya. Dia punya 2 akun. Akun satunya nge-tag ke satunya. Kamu sadar nggak sih itu? Iya. Ya, Biasa gitu. itu kebiasaan. Menurut saya, ya kenapa nggak langsung post aja di media sosial yang satunya? Kenapa masih pakai 2 langkah? Kenapa harus 1 langkah gitu? Kan kalian mesti 2 langkah. Kan 1 langkah bisa tuh. Langsung nge-post di media sosial. Sih biasa akun Alasan kalian kenapa ngelakuin itu? Dari saya dulu. Iya. Kalau di akun Sage ini kayak biasa tuh dibuat nge-spam video-video gitu loh. Kan kita kan suka ngerekam video random kayak atau bikin TikTok gitu kan. Cuman kayak males kalau misalnya di akun utama kan pasti banyak tuh followersnya atau enggak orang-orang yang nggak kita kenal. Nah kalau di akun Sage ini kayak orang deket doang, jadi bebas lah kita spam video gitu. Spam video. Tapi kadang akun kedua itu dipakai untuk nge-tag ke akun pertama. Iya itu. Ya. Kan sama aja bohong tuh, sama aja. Aku nggak pernah begitu. Oh nggak pernah. Tapi punya second account. Punya. Nah ini saya kadang bingung. Bahkan namanya itu aneh loh ya. Bukan namanya dia. ZZDZXX gitulah. Iya gak sih? Iya. Enggak sih masih nama. Oh, kalau masih nama juga. Oh, singkatan. Ya membawa sama aja. Singkatan juga sama. Kamu gitu juga? Iya, gitu juga. Gitu juga. Ya, ini keunikan era digital yang hari ini dimainkan. Tapi kamu sadar nggak bahwa tahu nggak sih platform itu sebenarnya platform media sosial khususnya Instagram definisinya apa? Artinya udah tahu nggak? Nggak tahu? Belum tahu ya? Ini aku kasih tahu nih. Apa? Aku kasih tahu. Instagram adalah platform yang dipergunakan untuk mengupload video dan mengupload foto aktivitas kita. Artinya ketika tidak ada foto dan tidak ada di situ, kamu telah menyalahgunakan. Betul atau tidak? Betul sih. Dia sepakat, sumpah. Mati kita. Iya nggak sih? Iya. Terus kenapa? Jadi aku pengen sharing aku bagi informasi buat kalian juga. Karena sebenarnya penting loh buat kalian untuk kemudian mempost foto kalian dan tidak memprivate. Kenapa? Itu membranding diri kalian bahwa kalian punya circle yang baik, kalian punya lingkungan. Bahkan jujur, abang tuh saya pribadi ya lebih menggunakan media sosial itu untuk tanda kutip ya mencitrakan bahwa branding sosial membranding diri. Lebih ke personal branding ya. Ya, kalau kita mau menciptakan sebuah
pandangan ke publik bahwa kita punya circle yang baik, itu ya postlah sesuatu yang baik-baik. Misalnya ya foto kamu lagi podcast, jangan dijadikan story doang. Tapi karena besok atau lusa anakmu akan lihat itu gitu, bahwa ini jejak digital yang kemudian jadi pelajaran bahwa aku juga melakukan aktivitas yang tidak semua orang lakukan, ya kan? Betul. Kan nggak semua kan orang yang lu bayangin ada berapa banyak orang di sekolah kalian, ya nggak sih? Jadi kalau citranya baik, rezeki cuannya juga berpotensi. Iya benar. Orang akan tertarik untuk oh iya ini dia punya kapasitas branding. Apa tadi aku bilang? Personal branding. Pernah belajar tentang personal branding? Karena kan anak OSIS ya. Iya pernah sih beberapa. Disinkronkan dengan digital, dengan media sosial kan. Kenapa nggak diaktualisasikan? Belum siap atau gitu? Siap. Belum siap. Hari ini kamu udah siap jadi pejabat. Jadi sekarang udah punya pemahaman ya, bahwa memang ya ini untuk kita. Nah, kalau seandainya kamu ngadapin temenmu yang lagi kena mental hurt, langkahmu apa? Teman yang lagi menghadapi mental hurt ya. Iya, yang biasa kamu hadapin deh. Kalau biasa kan, ya karena kamu pengurus OSIS, artinya kan kamu punya banyak teman, lingkaran teman-teman yang ketika dia lagi ngadapin masalah, yang kemudian kesehatan mentalnya sedang terganggu. Langkahmu untuk kemudian menjaga kesehatan mentalnya temanmu apa? Untuk kamu menjaga dulu ya. Kita dengarkan apa yang jadi permasalahan dia tuh. Dengarkan dulu, kalau sudah didengar apa curhatannya, baru kita kasih solusi yang memang betul-betul bagus untuk dia. Apa yang memang lebih baik dia lakukan untuk kedepannya. Atau bisa juga kita bantu dia dengan mungkin mengarahkan gitu ya, dia harus gimana. Ketika mengambil sebuah tindakan. Kalau kamu sendiri, kadang kan ada teman, ada bestie nggak sih? Ada bestie kan? Nah, punya bestie kan? Jadi bestie itu kan kadang bestie itu lebih mudah ngobrol sama bestie daripada ngobrol sama orang tua sendiri. Betul nggak sih? Iya. Ya kan gitu ya. Benar. Kalau di rumah kadang orang tua yang menghakimi gitu. Iya. Oh iya. Ada. Iya dia. Karena sih tergantung mood orang tua. Ada ya. Kan orang tua itu kan dia nggak ada yang pernah salah dari pandangan orang tua. Sebenarnya dia pengen yang terbaik untuk kita ya, dengan cara mungkin caranya berbeda karena pendekatannya berdasarkan pengetahuan yang dia punya gitu ya. Jadi kita yang hari ini harus bisa lebih memahami. Terus kamu sendiri punya bestie kan? Kalau bestimu lagi kena masalah mental health, langkahmu apa yang bisa kamu lakuin sih? Saya rangkul gitu sih, terus saya ajakin. Rangkul gini? Halo gitu. Gimana? Atau kamu traktir ya? Iya, juga sih, bisa juga. Jadi kayak ya saya ajakin main dulu lah gitu. Main apa? Main domino? Atau main apa nih? Gak apa-apa. Misalnya jalan gitu kan. Nah, misal ke pantai, terus ntar traktir mie gitu. Pop ice gitu. Terus nanti bisa lah cerita baik-baik, kayak saya tanyain kenapa. Ya, biasa cerita gitu sih. Jadi tong sampah, jadi mendengarkan ceritanya gitu. Hah? Jadi badut, jadi menghibur gitu. Nggak apa-apa, badut buat orang yang kita sayangi. Kita kan hadir untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling kita ya. Ya betul nggak sih? Betul. Karena kadang bestie itu adalah orang yang paling banyak tahu tentang kita. Tapi ingat ya, ada hal yang mesti tetap dijaga, yaitu keluarga dan harga diri kita. Ya nggak sih? Iya. Apalagi ngurusin organisasi, tambah lagi tuh beban. Ngerasa nggak sih bahwa beda nih? Aku harus jaga sikap gara-gara beda ya? Beda. Berat gitu, rada berat gitu. Iya, ngerasa. Jadi tapi secara tidak langsung sebenarnya itu jaga dirimu kan? Untuk tidak bolos. Tidak bolos. Apalagi tidak ngelakuin hal-hal yang di luar nurul. Di luar nurul kan? Di luar nalar maksudnya. Iya, di luar nalar. Itu kan jokes-jokesnya anak-anak Gen Z kan? Betul.
Ih, Dono Nurul gitu. Aku tadi mau bilang Dono Nurul, cuman nggak takut dia nanti tersinggung. Maaf Bu, Pak, saya nggak anin anaknya Bu. Saya bercanda aja. Intan, Terus kemudian kamu ngadapin ketika mereka ternyata penyebab mental health-nya itu adalah kalian. Kira-kira gimana? Biasanya gimana? Ada kadang kan, kamu pernah kan selek juga dengan temen? Pernah. Bahkan bestie juga kan? Iya. Gitu ya. Pernah sih. Kalau bukan bestie nggak mungkin nggak pernah selek, pasti ada seleknya. Cuman ngatasinya kan beda ya. Karena hati ke hati toh. Iya. Gimana kamu ngatasinya ketika Kalau kau adalah penyebab mental health mereka gitu ya? mungkin bakal kayak nganin diri tuh. Perbaiki diri atau introspeksi diri? Introspeksi diri. Jadi kan kayak apa ya yang salah? Terus nanti kita nanya, misalnya dia nggak mau ngasih tahu, ya udah kita introspeksi diri aja, terus ya kita ubah lah sikap yang nggak dia suka itu. Oh gitu polanya. Iya. Idealnya begitu gitu. Iya. Cuman kadang perempuan itu ya ada susah sih. Iya nggak sih? Terus kamu kalau sendiri ngadapin ketika ternyata kan nggak semua orang itu nilai kita baik. Sepakat nggak sih bahwa sebenarnya baik menurut kita belum tentu baik menurut dia. Padahal niat kita baik buat dia, tapi dia tangkapnya nggak baik. Ada kan kayak gitu? Ada. Kalau itu yang terjadi dengan kamu dan kamu dianggap bagian dari penyebab gangguan mental ya, gangguan mental gak sih? Ya kan, betul. Gangguan mental kan? Iya. Gangguan mental. Iya, kesehatan mental tadi ya. Kalau Gimana? begitu ya. Iya. Aku melakukan yang terbaik buat dia, tapi dia nganggap aku nggak melakukan yang terbaik gitu. Iya. Kalau gitu, aku bakal ngelakuin, mungkin minta maaf. Minta maaf kalau misalkan nggak baik buat dia. Ada yang salah gitu. Tapi aku bakal ngubah cara aku buat bikin dia supaya lebih baik lagi. Diubah dari yang sebelumnya, kita pakai cara yang lain. Pakai caranya. Oh, pendekatan lain. Ya. Pendekatan lain. Itu deh. Bicara tentang pendekatan. Pendekatan di sebuah organisasi itu kan beda ya. Iya, betul. Pendekatan, karena kalau di circle itu mah gampang tinggal ngomong. Apalagi ngurusin organisasi. Organisasi ini jadi rada-rada ribet. Kamu dapat izin dari orang tua. Pendekatan apa yang kamu lakukan. Kan ngurusin jadi OSIS itu kan banyak orang deh. Terus Intan sendiri minta izinnya ke orang tua gimana? Kalau misalnya ikut organisasi? Langsung diizinin aja sih. Udah diizinin aja ya? Oh, kalau orang tua percaya aja ya selagi hal itu positif? Iya. Artinya, yang penting nggak ngerugiin aja. Nggak ngerugiin. Tapi ngerugiin sih ya. Ikut organisasi ngerugiin loh. Dalam arti tanda kutip yang ngurusin bensin, yang lain nggak sekolah, kita malah ke sekolah. Iya nggak sih? Iya sih. Gitu Cuma ya. itu kan memang tanggung jawab. Itu resiko ya. Iya, Resiko jadi kita. pejabat. Iya nggak sih? Terus gimana kamu sendiri gimana? Kalau dari orang tua sih ngizinin, selagi itu memang positif, gitu. Udah pernah nginap di sekolah gara-gara ngurusin organisasi? Oh, belum pernah. Belum pernah? Ya, alhamdulillahnya belum sih. Belum pernah ya? Tapi kalau pramuka udah pernah? Ikut pramuka? Oh, pernah. Oh iya. Iya pernah. Sekali. Pernah kan? Pernah. Pernah ya? Tapi terlepas dari waktu ngurusin OSIS nggak pernah? Nggak pernah. Enggak. Mentok malam ya pulang? Ya, mentok-mentok itu habis maghrib atau paling lambat sih Isya. Isya udah balik? Iya. Udah balik. Dan orang tua ya masih izinin aja ya? Iya, pasti. Oke, ini menarik banget. Saya pengen banyak cerita sebenarnya bicarain tentang bagaimana proses kalian berorganisasi dan bagaimana menyelesaikan masalah ketika mental health itu terjadi di kalangan kalian. Karena kan era saya dengan era kalian itu berbeda. Karena era digital itu jauh lebih terbuka ya. Jadi akses informasi begitu cepat. Orang yang hidup dengan era digital itu kan berhadapan dengan banyak hal. Kecepatan informasi masuk tentang demo udah tahu kejadian hari ini, ternyata sudah dapat hari ini juga. Terus kemudian hal yang paling riskan itu sebenarnya yang hari ini lagi banyak juga. Orang hidup berdasarkan standar TikTok atau standar Reels. Temannya punya seolah-olah jalan-jalan ke Bali, seolah-olah pengen juga jalan-jalan ke Bali gitu. Padahal belum tentu. Dia lagi buat story, padahal dia lagi makan mie gitu ya. Ada yang kayak gitu juga. Ada ya.
padahal menderita gitu ya. Padahal seolah-olah baik gitu. Nongkrong, jalan sana sini, padahal tidak sedang baik-baik saja gitu. Ada nggak sih yang palsu? Kamu sering palsu nggak sih di sekolah di media sosial? Enggak Kadang? sih, enggak Enggak. sesuai. Sesuai Ya, dengan sesuai. Hidup. Iya sih. Lebih banyak sesuainya ya. Iya, Kadang palsuin juga. enggak sih. Beda. Kok dia nggak mau terjebak? Oke. Enggak. Ya. Soalnya kalau begitu tuh menurutku tuh kayak membohongi diri sendiri gitu. Bukan orang lain. Bukan. Kan Iya, kita yang iya. mulai Itu duluan. kan kita juga yang malu gitu. Kalau misalnya mereka ngiranya kita punya mobil kan gara-gara kita nge-SG-in mobil. Soalnya kita nggak punya, kan malu. Tapi ada loh orang yang ngepost hal-hal yang negatif dan merasa dirinya bangga. Itu perlu dipertanyakan sih mentalnya. Perlu dipertanyakan mentalnya. Iya. Tapi ada kan? Ada. Kompak dia ada. Temen lagi. Betul-betul ada. Iya. Teman kan? Iya. Teman ya? Iya. Kita sebut aja XXXYZ gitu misalnya ya. Ada kan yang Iya, gitu? ada. Iya. Aduh, ini ada apa gitu. Mentalnya bermasalah. Ya kalau lu nakal aja dalam arti tanda kutip ya. Lu buat hal yang negatif, ya nggak usah juga di-post. Secara tidak langsung, dia membranding diri dia seolah-olah dia adalah Anak nakal. anak negatif. Iya, negatif. Iya, dia nakal atau negatif lah ya. Terkesan nakal. Dan itu akan menciptakan citra, baik itu mengurangi potensi yang harusnya dia bisa dapat, malah tidak gitu ya. Bahkan bisa jadi tidak dihormatin. Iya. Kurang dihargai. Tapi dia ngerasa bangga. Ada kan yang gitu? Ada. Ada. Ada memang. Ada ya. Iya, ada. Dan itu seolah-olah menjadi hal yang membanggakan gitu. Bahkan dicerita di dalam kelas. Iya. Itu sesuatu ya. Iya nggak sih? Iya, cerita ke temennya, cuman kan nggak sengaja dengar kayak gitu. Nguping gitu ya. Iya, masuk ke telinga gitu. Ya inilah kasihkan di era-era digital. Bukan kasihkan sih ya. Anomali sih kalau gue bilang. Karena ya kita itu kan bersepakat bagaimana Tuhan itu kan sebenarnya saya itu punya aib deh. Kamu punya aib. Iya. Kamu juga punya aib. Cuman Tuhan sedang menutup aib kita saja. Kalau dia sendiri aja buka aibnya sendiri, ya gimana ini? Lucu kan? Iya. Ya kan lucu ya. Ya udah memang apa tadi kau bilang? Lu Tanyakan apanya? mentalnya. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang perlu dipertanyakan Mentalnya. Nah, oke, saya suka banget statement yang ini karena saya pikir banyak banget sebetulnya, nggak satu dua, Iya. banyak yang begitu. Yang mungkin hal-hal yang maaf ya mungkin ngelem mungkin atau apa, walaupun dia kalau ngelem, tapi di sekolah nggak ada ngelem kan? Nggak ada ya. Aduh kalau di sana belum ada yang lihat gitu ya. Iya. Belum ada lihat ya. Semoga tidak ada. Dan saya yakin sekolah-sekolah di SMA atau SMK di Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak ada yang seperti itu. Kalau di luar ya nggak tahu ya. Oke, di momen terakhir ini saya minta statement kamu, pesan, kesan, apa yang kamu bisa sampaikan ke teman-teman di luar sana. Dari Ibu Wakil. Oke, kalau untuk aku ya, soal mental health itu nilai itu bukan sesuatu yang penting, tapi memang penting gitu ya. Karena itu berpengaruh untuk kelanjutan pendidikan kita selanjutnya. Tapi tolong juga untuk cintai diri kita lebih cinta ya dibandingkan online. Karena sejatinya ketika kita ingin dihargai, dihormati, dicintai, maka kita harus juga begitu untuk diri sendiri. Itu aja. Mantap. Cuaks gitu. Oke, buat Intan. Kalau dari saya kan sekarang tuh Gen Z kan banyak yang bergaulnya tuh misalnya pacaran tuh sampai rangkul-rangkulan. Itu udah jadi hal yang wajar mungkin ya. Padahal terkesan biasa. Iya, terkesan biasa. Padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya emang kalian mau pacaran, sewajarnya aja gitu. Cukup kenal. Iya. Cinta monyet ya kalau bahasa dari Jawa itu ya. Iya, jangan yang berlebihan. Jangan gitu. berlebihan. Oke, pesan dua gadis
SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Bawa pesan sederhana tapi menusuk, dan itu menjadi sendi-sendi di tengah geliat anak-anak Gen Z atau anak-anak yang hari ini aktif di media sosial. Pesan yang paling mendasar adalah bahwa kesehatan mental itu bisa terjaga bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Bagaimana merespon hal-hal yang terjadi di luar dari diri kita. Kapan kita merespon dan bagaimana kita merespon, itu menjadi cara kita menjaga kesehatan mental kita. Sekian dari saya Said Hasan bersama dan Nurul. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.